فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Hasyiyah Al-Hadramiyah Alamatun Al-Ajrumiyah, seperti biasanya matan yang sebelumnya setelahkan terlebih dahulu. Tafaddalu. نحو أمام وخلف وقدام وراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وخذاء وتلقاء وهنا وثم وما شابه ذلك. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan halaman 55. Qala al-mu'allifu astabahullah babul hal, bab seputar hal. Hal ini sering diartikan dalam keadaan. Bedakan nanti dengan apa? Maf'ul li ajlih. Kalau maf'ul li ajlih diartikan dalam rangka. Kalau hal dalam keadaan. Mafhum? Sehingga nanti untuk mudah memahami makna dan artinya dalam keadaan. Kita lihat kata beliau babul hal. Al-halu lughatan, bagian bawah itu halaman 55 yang punya kitab. Huwa ma 'alaihi syai'u min khairin aw syarrin. Al-hal secara bahasa, hal kan keadaan ya. Adalah sesuatu yang seseorang itu berada di atasnya, berupa kebaikan atau kejelekan. Keadaan berarti sesuatu yang orang berada di atasnya, berarti keadaan kan. Baik keadaan itu baik maupun syar, jelek, itu namanya hal. Kemudian kita lihat definisinya di situ. Kata al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah taala, al-halu huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru lima inbahama minal hayat. Inbahama itu maknanya adalah istabhama atau khafiyah, di bawah disebutkan nanti. Artinya dulu, hal itu adalah isim mansub al-mufassir. Al-mufassir ay al-mubayyin, bawah itu jelaskan ya, al-mubayyin. Isim mansub yang menjelaskan liman bahama, suatu perkara yang inbahama ay khafiyah, suatu perkara yang masih tersembunyi minal hayat, keadaannya. Jadi hal itu adalah isim mansub yang fungsinya apa? Menjelaskan sesuatu yang keadaannya masih tersembunyi. Keadaannya masih tersembunyi. Contohnya ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Orang bertanya-tanya, datangnya itu berkendaraan, jalan kaki atau lari, yang keadaan itu dijelaskan dengan hal yang tersembunyi nanti. Ja'a Zaidun raqiban. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Aman? Ya. Berkendaraan di situ berarti dia hal, menjelaskan keadaan Z ini ketika datang. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Makna hayat di bawahnya disebutkan ai as-sifatul lati lidzat, sifat yang kembali ke zatnya itu. Jadi sifat untuk zatnya itu maksudnya. Paham ya? Zatnya itu sifatnya bagaimana ketika ja'a Zaidun. Ketika Z datang itu bagaimana keadaannya? Jalan kaki, lari atau berkendaraan? Ternyata raqiban, dalam keadaan berkendaraan. Nahwu qaulika, contohnya adalah ucapanmu ja'a Zaidun raqiban. Artinya Z telah datang dalam keadaan berkendaraan. Dalam keadaan apa? Berkendaraan. Berarti menjelaskan keadaan siapa ini? Zaid. Nomor 5 bawah itu i'rabnya, al-i'rab ja'a fi'lun madhin mabniun 'ala fathi la mahala lahu min al-i'rab. Masyhur i'rabnya ya. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamat raf'ihi ad-dhammah dhahirah al-akhirih. Raqiban halun mansub wa 'alamat nasbihi al-fathah dhahirah al-akhirih. Faham soalnya ya i'rabnya ya? Naam. Jadi hal diartikan apa? Hal Naufal dalam keadaan. Kalau maf'ul li ajlih nanti seringnya diartikan apa? Dalam rangka. Mafhum? Contoh yang kedua, wa raqibtul farasa musrajan, dan aku mengendarai kuda dalam keadaan berpelana. Antum tahu pelana?
Pelana bukan celana, celana bukan pelana. Paham ya? Berarti siapa yang berpelana nih? Aku atau kudanya? Akhraihan. Aku mengendarai kuda dalam keadaan berpelana. Yang berpelana kudanya atau akunya? Kudanya. Paham ya? Kalau akunya bercelana, kudanya berpelana. Nah, ini hal ini menjelaskan siapa? Menjelaskan pelaku yang berkendaraan itu atau yang dinaikin? Yang dinaikin itu kudanya. Kudanya berpelana. Antum tahu pelana antum? Tahu pelana? Apa itu pelana? Yang biasanya tempat duduk itu yang taruh di atas punggung kuda itu. Paham ya? Itu biasanya namanya pelana. Untuk alas itu biasanya dia enggak sakit. Paham ya? Nah, berarti ini menjelaskan aku mengendarai kuda dalam keadaan kuda itu berpelana. Paham ya? Berarti menjelaskan keadaan kudanya ya. Nah, masuk dalam maf'ul nanti, halul maf'ul. Paham ya? Kalau yang pertama tadi apa? Menjelaskan keadaan fa'ilnya. Hal fa'il, keadaan fa'ilnya. Ja'a Muhammadun raqiban. Muhammad telah datang dalam keadaan berkendaraan. Berkendaraan itu menjelaskan siapa fa'ilnya, itu Muhammad. Yang menjelaskan maf'ulnya, raqibtul farasa musrajan. Aku mengendarai kuda dalam keadaan berpelana. Menjelaskan siapa pelana itu Zam? Kudanya atau yang mengendarai kudanya? Mafhum? Maf'ulnya berarti kan? Raqibtu fi'il fa'il, al-farasa maf'ul bih. Mafhum? Kemudian yang berikutnya walaqitu Abdullahi raqiban. Untuk i'rabnya di bawah itu antum lihat sendiri ya, untuk i'rabnya mudah. Raqibtu fi'il fa'il, farasa maf'ul bih, musradan hal. Walaqitu Abdullahi raqiban, dan aku bertemu Abdullah dalam keadaan berkendaraan. Kalau ini ada ihtimal, yang berkendaraan bisa Abdullah, bisa aku. Makanya tulisannya raqiban. Raqiban, barakallahu fiik, perhatikan baik-baik. Raqiban di sini ada ihtimal. Laki itu Abdullahi raqiban. Aku berjumpa Abdullah dalam keadaan berkendaraan. Raqiban di sini ada ihtimal hal untuk aku atau untuk Abdullah. Paham? Jadi dalam keadaan berkendaraan siapa yang berkendaraan? Bisa aku, bisa Abdullahnya. Karena enggak bisa dipastikan di sini. Karena bisa untuk dua-duanya. Nah, bagaimana caranya biar kena dua-duanya? Dibikin musanna. Raqibaini. Kalau ini jelas kedua-duanya dalam keadaan berkendaraan. Hal untuk Abdullah, hal untuk aku. Tapi kalau mufrad seperti ini, laki itu Abdullah raqiban, ada apa tadi? Ihtimal. Ihtimal itu ada kemungkinan. Kemungkinan hal untuk aku, laki itu, tak itu. Kemungkinan kedua, ihtimal untuk apa? Hal untuk Abdullah. Bisa dipahami? Tapi kalau antum bikin musanna seperti ini, laki itu Abdullahi raqibaini. Aku berjumpa Abdullah dalam keadaan berkendaraan, itu dua-duanya. Aku juga berkendaraan, Abdullah juga berkendaraan. Tapi kalau mufrad seperti ini, raqiban, bisa yang berkendaraan itu akunya, bisa juga Abdullahnya. Bisa dipahami enggak? Kalau mufrad. Kalau ini kan raqibaini musanna atau mufrad ini? Raqibaini musanna. Mafhum insyaallah? Aman ya, enggak ada iskal ya? Naam. Wa ma asbah dzalik, dan yang semisal dengan itu. Berikutnya halaman 56. Syurutul hal wa syurutus sahibiha. Nah, kalau di sini ana jelaskan dulu yang hal tadi menjelaskan fa'il, ja'a Muhammadun raqiban, telah datang Muhammad dalam keadaan berkendaraan, jelaskan siapa ini? Fa'ilnya. Yang kedua halul maf'ul, menjelaskan keadaan maf'ulnya, raqibtul farasa musrajan. Aku mengendarai kuda dalam keadaan berpelana. Siapa yang berpelana? Kudanya. Yang ketiga halul mutada, menjelaskan keadaan mutada. Zaidun qa'imun musri'an. Zaid berdiri dalam keadaan cepat. Jadi berdirinya cepat. Menjelaskan siapa yang musri'an? Mutada itu Zaid. Paham? Naam. Sekarang syarat hal dan sahibul hal. Hal ada sahibnya. Jadi ada halnya, keadaan, ada yang memiliki keadaan itu. Syarat hal antakunal hal nakiratan. Ingat-ingat. Syarat hal harus apa? Nakirah. Nakirah. Ini faedah. Fa in ja'at ma'rifatan, kalau hal itu datang ma'rifah, wajib ta'wiluha ila nakirah. Wajib mengubahnya, ta'wil itu mengubah artinya, taghyir. Tahwil, taghyir, ta'wil artinya sama. Wajib mengubahnya menjadi nakirah. Jadi kalau antum jumpai hal kok bentuknya ma'rifah, wajib yang ma'rifah itu antum ubah menjadi apa? Nakirah. Contohnya,
Ja'a Muhammadun wahdahu. Wahdahu ma'rifah atau nakirah Raihan? Ma'rifah mudhaf pada dhamir kan? Nah, Ustaz, ini halnya kok ma'rifah kita katakan itu ditakwil nakirah munfaridan. Munfaridan nakirah enggak munfaridan? Nakirah. Mafhum insyaallah? Enggak ada iskal ya. Jadi hal kalau datang ma'rifah diubah menjadi apa? Nakirah. Muhammad telah datang dalam keadaan sendirian. Ya akhi, ma'aman jitu wahdi. Jitu wahdi. Ma'aman jita bersama siapa kamu datang? Jitu wahdi. Aku datang dalam keadaan sendirian. Wahdi takdirnya apa? Munfaridan. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah ay munfaridan la syarikalah. Mafhum? Naam, enggak ada iskalnya. Hukum asal hal bagaimana? Nakirah atau ma'rifah hukum asalnya? Nakirah. Kalau datang hal bentuknya ma'rifah seperti ini, wahdahu, wajib diubah menjadi apa? Nakirah, takdirnya munfaridan. Jadi pahami? Masih nampakkah tulisan ini? Masih nampak ya? Ayo. Naam. Karena mungkin sebetulnya kurang tajam tapi insyaallah pandangan antum tajam ya. Ya insyaallah. Naam. Kemudian syarat sahibul halnya, antakuna sahibu ma'rifah. Kalau pemilik halnya harus ma'rifah. Ja'a Muhammadun, Muhammadun ma'rifah enggak Muhammadun? Ma'rifah. Raqibtul farasa, al-farasa ma'rifah enggak? Ma'rifah dengan al. Zaidun qa'imun, Zaidun ma'rifah enggak? Ma'rifah, alam. Alam nama orang ma'rifah kan? Nah, aman sudah. Syaratnya sahibul hal harus ma'rifah. Enggak boleh nakirah. Ja'a rajulun raqiban, enggak boleh. Karena rajulun nakirah. Ja'a rajulun qa'iman. Telah datang seorang laki-laki itu dalam keadaan berdiri. Rajulun nakirah atau ma'rifah rajulun? Akh Muhammad Aziz. Nakirah. Boleh enggak ini berarti? Enggak boleh karena dia nakirah. Syaratnya harus, paham ya? Syaratnya harus ma'rifah. Mahum? Nah, syaratnya harus ma'rifah. Jadi ingat-ingat ya, syaratnya pemilik halnya harus ma'rifah. Ma'rifah. Aman. Kalau nakirah seperti ini ja'a rajulun qa'iman enggak boleh. Kecuali di level kedua nanti mutamimah dijelaskan, kecuali yang balik. Ja'a qa'iman rajulun boleh. Dibalik gitu boleh. Nanti ada level kedua ya, nanti ada. Syarat yang kedua, antakuna waqi'atan ba'da tamamil kalam. Hal ini harus datang setelah kalam yang sempurna. Suatu kalam dikatakan sempurna, al-kalam yakunu tamaman, suatu kalam dikatakan sempurna ba'da an akhadhal fi'lu fa'ilah wal mubtada' khabarah. Setelah ada fi'il fa'il, setelah ada mubtada' khabar. Ja'a Muhammadun raqiban, fi'il fa'il. Sempurna enggak? Sempurna. Raqiban. Raqibtul farasa, fi'il fa'il maf'ul bih. Sempurna enggak? Sempurna. Musrajan. Zaidun qa'imun, sempurna enggak? Sempurna. Musri'an. Paham? Jadi hal itu datang setelah kalam sempurna. Kalau kalam belum sempurna, tidak bisa dikatakan hal. Mafhum? Nah, kalam sempurna itu bagaimana? Setelah apa? Fi'il mengambil fa'ilnya, mubtada' mengambil khabarnya. Mubtada' khabar. Fi'il fa'il. Fi'il fa'il maf'ul bih. Bisa dipahami? Aman ya? Semuanya sudah terkondisikan di situ. Di sini juga tidak jauh beda, kita lihat sini. Syarat pertama, wala yakunul hal illa nakirah. Hal ini tidak terjadi kecuali nakirah. Tadi itu ya, akan menjelaskan. Ai bawah itu, halaman 56 bagian bawah, ai la yudhaf ila ilaihi al ta'rifiyah. Jadi hal enggak boleh diidhafkan kepada al ta'rifiyah. Wa makna hadza annahu la yuqal, maknanya adalah enggak boleh dikatakan ar-raqibu, enggak boleh. Ja'a Muhammadun ar-raqiba, enggak boleh. Ada al yang enggak boleh. Raqibtul farasa al-musraja, enggak boleh. Wal musrad fi qaul jumhur, ini menurut pendapat jumhur. Raqiban nakirah enggak? Nakirah. Musrajan nakirah enggak? Nakirah. Musri'an nakirah enggak? Nakirah. Boleh enggak dikasih al? Enggak boleh. Mafhum? Hal harus nakirah pada asalnya. Kalau ma'rifah seperti ini wahdahu diubah menjadi apa tadi? Nakirah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ay munfaridan la syarikalah. Mafhum? Yang kedua, wala yakunu ila ba'da tamamil kalam. Hal itu tidak terjadi kecuali setelah apa? Kalam yang sempurna. Nomor 2 itu ay wala yu'tabil hal illa fi akhir jumlatil kalam kama ra'ait. Bahwasanya hal itu tidak didatangkan kecuali di akhir jumlah kalam sebagaimana kau lihat, akhir semuanya. Ja'a Muhammadun raqiban, raqibtul farasa musrajan, Zaidun qa'imun musri'an. Di akhir kata semua kan? Di akhir kalimat kan? Ewa. Terus perlu diperhatikan juga hal ini namanya fadlah. Fadlah itu kalimat tambahan.
Kalaupun dibuang enggak ada masalah. Ja'a Zaid, ja'a Muhammadun, dah diam. Paham enggak orang ja'a Muhammadun? Paham kan? Enggak ada iskal. Itu namanya fadlah, kalimat tambahan. Kalau kalimat inti seperti ini namanya umdah. Jadi kalimat itu ada dua, umdah sama fadlah. Kata yang rukun itu harus pondasi harus disebutkan namanya umdah. Tambahan namanya apa? Fadlah. Fadlatun tambahan. Hal ini termasuk umdah atau fadlah hal? Fadlah tambahan. Antum buang pun boleh. Ja'a Muhammadun, cukup. Raqibtul farasa, cukup. Zaidun qa'imun, cukup. Tambahkan dengan hal, boleh-boleh saja. Karena fadlah. Paham ya? Jadi ada berapa tadi? Nah, barakallahu fiik. Naam. Kalimat atau yang dikenal dengan kata ada dua. Kata yang dikenal dengan rukun itu umdah. Namanya rukun itu enggak boleh dibuang ya. Kata yang bentuknya tambahan itu fadlah. Hal ini termasuk apa? Fadlah. Paham ya? Maf'ul li ajlih, fadlah juga nanti. Paham ya? Nah, walaupun istilahnya apa? Disebutkan untuk menjelaskan semuanya. Mafhum. Tamyiz, fadlah juga. Datangkan untuk menjelaskan juga nanti. Yang terakhir, wala yakunu sahibuha illa ma'rifah. Sahibul hal tidak terjadi kecuali ma'rifah. Tadi ya, kita baca tadi ya, harus ma'rifah ya. Nomor 3 bawah itu, ai la yuqal ja'a rajulun raqiban. Enggak dikatakan ja'a rajulun qa'iman. Ja'a rajulun raqiban. Kenapa? Rajulun nakirah. Paham? Jadi itu penting sekali. Hal itu syaratnya hukum asal hal bagaimana Khalid? Ma'rifah atau nakirah hukum asal hal? Halnya nakirah. Kalau datang hal bentuknya ma'rifah diapakan tadi? Diubah menjadi nakirah. Contohnya ja'a Muhammadun wahdahu. Halnya ma'rifah itu kan diubah menjadi nakirah munfaridan. Sahibul halnya apa sahibul halnya? Pemilik halnya harus ma'rifah. Boleh enggak nakirah? Enggak boleh. Kita masih level 1. Level kedua nanti dijelaskan kapan bolehnya. Paham ya? Level ketiga boleh kapan nanti juga. Level keempat sama aja nanti. Dibolehkan tapi ada syaratnya. Kita level pertama fokus dulu ya. Sahibul hal harus apa? Ma'rifah, enggak boleh nakirah. Paham? Kemudian hal harus datang setelah apa? Kalam yang sempurna. Kalam yang sempurna itu setelah fi'il fa'il, setelah apa? Mubtada khabar. Mafhum? Hal termasuk fadlah atau umdah? Fadlah. Fadlah itu kata tambahan, umdah itu kata rukun. Yang namanya rukun pondasi enggak boleh dibuang. Dibuang rusak. Fi'il fa'il. Paham ya? Itu yang kita ambil barakallahu fiik, semoga bisa dipahami. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.